Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Cancer. Nah, dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Cancer. The Death, The Hanged Man, Five of Wands, The Hierophant, The Hermit. Nah, dari beberapa Cancer disarankan untuk kamu ya, cobalah kamu ini bisa belajar dari atas apa yang sudah kamu lalui, atas apa yang sudah kamu jalani ya di masa sebelumnya. Jika kamu bisa belajar dari masa lalu, bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui, maka kamu akan lebih menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Karena di sini ada kartu The Hanged Man. The Hanged Man adalah sebuah kartu yang menyarankan agar kamu bisa belajar dari atas apa yang sudah kamu lalui. Dan jika kamu bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui, maka kamu akan bisa menjadi sosok yang lebih baik dan kamu tidak akan masuk ke lubang yang sama seperti apa yang sudah kamu lalui di masa lalu. Karena di sini pun ada kartu Five of Wands. Five of Wands, semua kerja keras kamu itu bisa saja terbayarkan. Kamu akan berhasil atas pencapaian kamu, atas kerja keras kamu selama ini. Tetapi memang di setiap perjalanan kamu pasti akan mengalami suatu jalan yang berliku-liku, entah itu kesulitan ya, ataupun tantangan yang sehingga terkadang membuat semangat kamu ini menurun. Ya, terkadang membuat semangat kamu menurun, membuat keyakinan dan percaya diri kamu menurun ya, terkadang. Tetapi jika kamu menjadi seseorang yang pantang menyerah, tidak mudah menyerah dan kamu selalu semangat, maka kamu bisa menjadi sosok seseorang yang berhasil mencapai apa yang memang kamu ingin dapatkan ya. Karena di sini pun ada kartu The Death. The Death adalah sebuah pembaruan. The Death bukan berarti ini adalah sebuah kartu yang negatif, bukan. Tetapi kartu The Death adalah sebuah kartu yang bermakna positif, yaitu perubahan diri, pembaruan diri. Yang bisa jadi mungkin di masa sebelumnya kamu mengalami suatu kegagalan, kehancuran, ataupun jatuh. Nah, untuk saat ini berusahalah kamu untuk bangkit kembali, menata semuanya ya. Dan jangan pernah kamu ini ragu ataupun kurang percaya diri atas apapun yang akan kamu lakukan ataupun atas kemampuan kamu jangan pernah meragukan diri kamu sendiri. Karena di sini pun ada kartu Two of Wands. Two of Wands adalah sebuah kartu yang mungkin dari beberapa Cancer kamu ini orangnya suka ragu, suka tidak percaya diri ya. Terkadang kamu sudah merencanakan suatu rencana yang matang, tetapi saat kamu mau memulai rencana itu muncul rasa ragu ataupun kurang percaya diri, sehingga rencana-rencana kamu ini tertunda untuk dijalankan. Nah, itulah yang membuat kemajuan kamu ini tertunda. Ya, The Hermit. The Hermit, cobalah kamu ini untuk introspeksi diri. Lihat jauh ke dalam diri kamu agar kamu tahu apa kesalahan kamu, apa kekurangan kamu. Nah, ya, karena introspeksi diri itu memang sulit. Bagi semua orang itu memang paling sulit. Tetapi sesungguhnya introspeksi diri itu sangat penting untuk kita, agar kita tahu apa yang kurang, apa yang salah di dalam diri kita. Nah, sama halnya jika kamu mengalami suatu kegagalan, nah maka kamu harus mencari tahu apa yang kamu lakukan sehingga membuat kamu gagal. Nah, jika kamu sudah mengerti, sudah tahu tentang apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan suatu kegagalan, nah maka selanjutnya ataupun kedepannya, maka kamu tidak akan melakukan hal yang sama agar kamu tidak
gagal kembali. Nah, kamu harus memperbaiki tentang kegagalan itu. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ada kartu The Judgment. The Judgment adalah suatu hal atas apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu ataupun sebelumnya. The Judgment adalah bisa dibilang sebuah kartu tentang karma. Bisa karma baik ataupun karma buruk. Ini tergantung apa yang kamu lakukan di masa lalu ataupun masa sebelumnya. Jika apa yang kamu lakukan di masa lalu itu adalah suatu hal yang positif, suatu hal yang baik, maka yang kamu dapatkan adalah suatu kebaikan, suatu hal positif. Jika apa yang kamu lakukan di masa lalu adalah hal negatif, maka apa yang kamu dapatkan adalah negatif juga. Jadi, apa yang kamu tuai, nah itulah yang akan kamu panen, bisa dibilang seperti itu. Six of Wands, cobalah kamu untuk percaya diri, yakin dengan diri sendiri, yakin kepada diri kamu, kamu pasti bisa mendapatkan apa yang memang kamu dapatkan. Kamu pasti berhasil, kamu pasti bisa mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan. Nah, bisa dibilang seperti itu. Semangat juang yang tinggi, percaya diri, nah ya, bisa dibilang seperti itu. King of Pentagram, semangat. Roda kehidupan. Nah, akan ada suatu perubahan, the death, suatu perubahan, dan di sini pun ada Wheel of Fortune, roda kehidupan yang berputar. Nah, sudah terbuka adanya, tetapi sebelum mencapai suatu keberhasilan, kamu akan dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan kamu untuk memilih. Mungkin dari beberapa Cancer kamu pun sudah dihadapkan dalam situasi untuk memilih. Kamu dihadapkan dalam dua pilihan, dan kemungkinan dua pilihan itu sama-sama penting, dan dua pilihan itu juga sama-sama bertolak belakang, sehingga membuat kamu bingung, ragu untuk menentukan apa yang harus kamu pilih, apa yang harus kamu tentukan. Nah, itu ya. Kan sangat disarankan, cobalah ikuti intuisi kata hati kamu. Mana yang memang membuat kamu nyaman, mana yang memang membuat kamu bahagia, itulah yang harus kamu dapatkan. Karena kita jika melakukan sesuatu dengan rasa nyaman, dengan rasa senang, maka apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu hasilnya pasti maksimal ataupun hasilnya pasti baik. Tetapi jika kita melakukan sesuatu dengan rasa kurang nyaman, tidak senang, dan apalagi melakukan sesuatu hal dengan rasa terpaksa, nah itu justru hasilnya tidak akan baik ataupun justru tidak akan maksimal yang kamu dapatkan. Nah, lebih baik ikutilah intuisi kata hati kamu, cari yang memang apa yang kamu lakukan itu nyaman, bisa membuat kamu senang, happy kamu melakukannya. Nah, maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang maksimal atas kerja keras kamu. The Sun adalah sebuah kartu yang bermakna positif. The Death bisa dibilang adalah perubahan. The Fortune, roda berputar. Nah, akan ada suatu kebahagiaan, akan ada suatu hal yang baik yang akan kamu dapatkan. Nah, jadi apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu kerjakan hari ini, itulah yang akan menentukan dirimu mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Karena di sini sudah terbuka kartu roda kehidupan yang akan berputar. Nah, semoga kehidupan kamu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika kamu sebelumnya mendapatkan suatu kegagalan, maka kamu akan mendapatkan suatu keberhasilan. Dan di sebelumnya kamu disakiti, maka kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan terlebih mungkin dari beberapa Cancer, kamu yang single, jomblo, kamu akan mendapatkan pasangan, bisa dibilang seperti itu ya. Queen of Cup, The Sun adalah suatu kartu yang bermakna positif, bisa dibilang sejahtera, kebahagiaan. Nah, ini yang terbaca ya. King of Wands, setiap apapun yang kamu lakukan, kamu memang harus juga didasari semua dengan rasa peduli dengan sesama. Jika kamu berbuat baik dengan sesama, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kamu. Meskipun kebaikan itu tidak datang dari orang yang kamu bantu, kebaikan itu akan datang dari segala arah. Nah, bisa dibilang seperti itu Cancer ya. Jadi jangan kamu meragukan kebaikanmu, jangan pernah. Karena apapun kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain, pasti akan ada kebaikan-kebaikan yang lain akan datang kepada kita. Meskipun kebaikan itu tidak datang dari orang yang kita bantu, tetapi kebaikan itu akan datang dari segala arah. Nah, bisa dibilang seperti itu.
Dan apa ya, apapun yang kenikmatan yang sudah kamu terima, jangan lupa kamu ini mengucapkan syukur, rasa bersyukur, karena nikmat, kebahagiaan, sukacita yang kita dapatkan semua itu bersumber dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi diharuskan, disarankan agar kita ini apa ya, murah bersyukur. Kita harus murah bersyukur, kita harus pandai-pandai mensyukuri atas nikmat yang sudah kita terima. Nah, agar apa? Agar nikmat yang sudah agar nikmat yang sudah kita terima itu dilipat gandakan oleh Sang Pencipta alam semesta. Nah, jika kita pandai bersyukur, kita murah bersyukur, maka kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu akan dilipat gandakan. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, Three of Cup. Dan di dalam suatu hubungan perlu waspadai juga ya. Mungkin dari beberapa Cancer, kamu sedang mengalami situasi yang tidak baik di dalam hubungan asmara kamu. Ini untuk beberapa ya, tidak semua Cancer. Untuk beberapa Cancer, mungkin di dalam hubungan asmara kamu ini terjadi suatu hubungan yang renggang karena hadirnya orang ketiga di dalam hubungan kamu. Ini ya. Bisa jadi orang ketiga ini dia sebenarnya naksir pasangan kamu, sehingga dia berbuat sesuatu yang menginginkan agar kamu dengan pasangan kamu ini renggang, putus. Nah, sehingga orang ketiga ini bisa masuk, ataupun bisa jadi orang ini yang naksir kamu, sehingga dia berusaha untuk memisahkan kamu dengan pasangan dan orang ini ingin masuk ke dalam hubungan kamu, ataupun justru orang ketiga ini hadir dibawa oleh pasangan kamu ya. Ini yang saya rasakan karena hubungan asmara kamu ini ada kerenggangan, ada keretakan karena hadirnya orang ketiga di dalam hubungan kamu. Ya, ini yang saya rasakan. Dan apa ya? Mungkin dari beberapa Cancer juga. Memang kita sebagai manusia pasti mempunyai mimpi, mempunyai keinginan. Nah, pasti banyak keinginan kita. Nah, lebih baiknya cobalah kita menargetkan satu keinginan terlebih dahulu yang ingin kita capai. Setelah satu keinginan tersampaikan, maka selanjutnya target-target yang lain baru kita kerjakan. Tetapi jika kita kita mampu menginginkan semua keinginan itu kita dapatkan bersama-sama, itu justru hasilnya tidak akan baik dan ataupun kegagalan yang kamu dapatkan. Maka lebih baiknya agar kita ini menargetkan satu keinginan terlebih dahulu yang ingin kita dapatkan ya. Maka bisa saja hasilnya itu maksimal, kesuksesan dan keberhasilan yang didapatkan, asalkan kita melangkah, kita targetkan satu target terlebih dahulu. Setelah satu target yang memang penting untuk didahulukan, setelah semua itu selesai, maka selanjutnya target-target yang lainnya ya. Karena bila kita menginginkan semua keinginan kita bisa kita dapatkan secara bersama-sama, maka justru hasilnya tidak akan baik ataupun tidak akan maksimal ya. Dan cobalah kamu fokus ataupun konsentrasi atas apapun yang akan kamu lakukan. Karena terkadang jika kita kurang fokus, kurang konsentrasi atas apapun yang kita kerjakan, hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, maka kita harus fokus dan konsentrasi. Terkadang ada suatu hal yang mengganggu pikiran kita. Nah, sehingga di saat kita bekerja, saat kita menjalankan sesuatu, terkadang kita tidak fokus dengan pekerjaan kita. Kita terlalu merenung dengan hal yang dihadapkan kepada kita. Nah, itulah yang terkadang justru membuat apa yang kita kerjakan berantakan. Jadi meskipun banyaknya hal yang dihadapkan di dalam kamu, banyaknya hal yang dihadapkan kepada kita, cobalah kita ini tetap fokus. Jangan terlalu fokus dengan masalahnya, tetapi fokuslah dengan apa yang kita kerjakan, fokuslah dengan jalan keluarnya. Maka tanpa kamu sadari, pekerjaan kamu pun akan baik dan kamu pun akan menemukan jalan keluar. Jika kamu fokus dengan masalah kamu dan kamu tidak konsentrasi, tidak fokus dengan apa yang kamu kerjakan, justru semua akan berantakan. Pekerjaan berantakan, masalah kamu semakin rumit. Nah, itulah. Jadi di saat kamu dihadapkan dalam suatu masalah, fokuslah dengan jalan keluar. Terlebih pun kamu harus fokus dengan apa yang kamu kerjakan agar semua tidak berantakan. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Bijaklah dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.